Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, kaum muslimin para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pemberiannya yang terbesar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih al-asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah beserta kandungannya dan faedahnya terhadap keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu, yang maha baik, yang maha suci dari segala kekurangan dan celaan. Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at-tayyib,
maha baik, maha disucikan dari segala kekurangan. Dan Allah tidak menerima dari manusia kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkannya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah dari at-tayyibat yang baik-baik, yang halal, yang tidak membahayakan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini perintah kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun kepada orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, yang halal yang kami anugerahkan kepada kalian, yang kami anugerahkan kepadamu. Tsumma dzakara, kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan rambutnya acak-acakan, kemudian badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun didapatkan dari hasil yang haram, dan dia ghudhiya bil haram, selalu diberikan makanan yang haram, maka bagaimana doa orang seperti ini akan dikabulkan? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menggambarkan kepada kita tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala At-Tayyib sebagai salah satu dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Maka At-Tayyib, yang maha baik, yang maha disucikan dari segala kekurangan dan celaan. Secara asal bahasa, At-Tayyib itu maknanya adalah at-taharah wassalama minal khubthi, bersih dan suci dari keburukan. Makanya thayyib diartikan baik karena dia lawan dari keburukan. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, senantiasa dan selalu disucikan dari segala yang namanya al-khubth, keburukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa sempurna dalam zat-Nya, nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan dan firman-Nya, semua bersumber dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka dengan inilah kita sifati nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Husna, ya, yang maha indah, mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya, dan sifat-sifatnya semua adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala thayyibun, maha baik karena Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk keburukan. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna at-tib, kemahabaikan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, sewaktu beliau menjelaskan makna ucapan yang kita baca dalam sholat kita waktu tahiyat, waktu tasyahud. At-tahiyyatu lillahi wat-tayyibat, wat-tayyibat, dan segala kebaikan untuk Allah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan makna at-tayyibat, segala kebaikan untuk Allah,
yang kita baca dalam lafaz tasyahud kita waktu salat. Beliau mengatakan, wa kadzalika qauluhu at-thayyibat fahiya sifatul mausufil mahdzuf. Demikian pula ucapan kita dalam salat, at-thayyibat, segala kebaikan untuk Allah. Kata-kata at-thayyibat yang baik-baik ya dalam zikir ini adalah sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan. Maknanya at-thayyibatu minal kalimati wal af'ali was sifati wal asma'i lillahi wahdah. Semua yang baik-baik dari kalimat, dari ucapan, perbuatan, sifat-sifat, nama-nama, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Fahuwa tayyibun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tayyib, maha baik. Wa af'aluhu tayyibah, perbuatannya semua baik, semua maha baik. Wa sifatuhu atyabu syai'in, sifat-sifatnya adalah yang paling baik. Wa asma'uhu atyabul asma', nama-namanya adalah yang paling indah, yang paling baik. Wasmuhu at-tayyib, dan di antara namanya adalah at-tayyib yang maha baik. La yasduru anhu illa tayyibun, tidak akan mungkin bersumber darinya kecuali yang baik. Wa la yas'adu illa tayyib, dan tidak akan naik kepada Allah, tidak akan diterima kecuali yang baik. Wala yakrubu minhu illa tayyibun, dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali orang yang baik. Fakalimuhu tayyibun, maka ucapannya adalah maha baik. Wa ilaihi yas'adul kalimut tayyib, dan kalimat-kalimat yang baik akan naik kepadanya. Wa fi'luhu tayyibun, dan perbuatannya adalah maha baik. Wal amalut tayyibu ya'ruju ilaihi, dan semua amal kebaikan, amal yang baik-baik yang dikerjakan oleh manusia, inilah yang naik kepadanya. Fattayyibatu kulluha lahu, maka semua yang baik-baik adalah milik Allah. Wa mudhafatun ilaihi, dan disandarkan kepadanya. Sadiratun anhu, semua kebaikan bersumber darinya. Wa muntahiyatun ilaihi, dan akan berhenti kembali kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka di sini kita perhatikan ma'asyiral ikhwal akhwat fid din rahimakumullah, bagaimana penjabaran dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala At-Thayyib benar-benar meliputi segala sesuatu yang bersumber darinya. Segala sesuatu yang ada pada zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya semua maha baik. Maka tentu saja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meragukan hal ini. Ketika dia menjalankan syariatnya, dia mengetahui syariat Allah adalah yang terbaik. Ketika dia merenungkan tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepadanya, maka dia ketahui itu bersumber dari zat yang maha baik. Karena semua yang ada padanya, semua yang bersumber darinya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semua itu dengan namanya At-Tayyib, wa la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya semua perbuatan, ucapan manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang baik-baik. Ini memotivasi kita untuk apa? Memperbaiki amal soleh kita. Memperbaiki amal perbuatan dan ucapan yang kita lakukan agar senantiasa naik kepada Allah. Agar senantiasa naik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sewaktu kita beramal, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti semakin baik amalan kita,
semakin kita perbaiki kualitasnya, maka akan semakin sempurna pula diterimanya. Tentu sudah kita pahami bersama, ukuran kebaikan amal manusia adalah kebaikan dalam lahir dan batinnya. Untuk batin manusia, ukuran kebaikannya adalah tauhid, kesempurnaan ikhlas, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan cinta. Ketika kita mengamalkan amalan dengan perasaan ini, maka amalan kita akan semakin baik dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan zahir, sudah kita ketahui ukurannya adalah amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkannya, yang itulah yang dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran kebaikan. Kemudian kebaikan lain ditambah untuk semakin menyempurnakan amal kebaikan kita, ditambah dengan syarat-syarat atau ketentuan lainnya, seperti mengamalkan amalan soleh dengan semangat, tidak dengan malas-malasan. Diterangkan oleh sebagian dari para ulama, 2 syarat diterimanya amal tadi, ikhlas dan mengikuti sunnah. 2 syarat menyempurnakan amal adalah dengan 2 hal. Pertama, mengamalkannya dengan semangat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Lakukanlah apa yang aku berikan kepada kalian dengan kuat, dengan semangat, bukan dengan malas-malasan. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera dan berlomba-lomba melakukannya. Inilah sifat yang dimiliki oleh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Demikian pula, Allah tidak akan menerima orang yang mendekatkan diri kepadanya kecuali orang itu adalah orang yang baik. Maka dia harus memperbaiki keyakinannya, memperbaiki perbuatan dan amalnya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki pemahamannya. Maka di sini orang-orang yang tidak mempelajari akidah yang benar, tidak mempelajari tauhid dengan benar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima pendekatan diri orang tersebut kepadanya? Kita ketahui bersama, kenapa tauhid itu disifati dalam Al-Qur'an dengan kalimat thayyibah. Dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik yaitu kalimat tauhid, kalimat iman. Kalimat pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Tidak berbuat syirik. Allah membuat kalimat yang perumpamaan kalimat yang baik ini seperti pohon yang baik. Yang akarnya menancap kokoh di dalam tanah. Sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian buah-buahnya mengeluarkan, pohon ini mengeluarkan buah yang baik setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebaik-baik perumpamaan yang menggambarkan kepada kita hanya hati manusia yang diisi dengan tauhid, keimanan yang benar kepada Allah. Ma'rifatullah yang benar, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Inilah hati yang baik yang akan bisa menghasilkan amalan anggota badan yang baik. Ini adalah seperti pohon yang baik yang akan menghasilkan buah-buah yang manis setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak mengisi hatinya dengan tauhid, dengan kalimat thayyibah, pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak akan mungkin diterima
pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sebaliknya kalimat syirik, kalimat kufur, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah disifati dalam Al-Qur'an seperti pohon yang buruk yang tidak punya landasan. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang dia itu ujtussat, mengambang di permukaan bumi dan tidak punya keteguhan dan kekokohan sama sekali. Maka subhanallah, perumpamaan yang sangat pantas untuk orang-orang yang tidak mengenal tauhid, tidak mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar, tidak mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal cara-cara beriman yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan punya akidah yang kokoh, sehingga amal-amal yang mereka kerjakan pun ngambang. Amal perbuatan yang mereka lakukan pun tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, sehingga ini dinamakan sebagai kalimat yang buruk, kalimat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadikan diri kita baik. Memperbaiki, menjadikan diri kita baik adalah dengan mengisinya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar, mengisinya dengan akidah yang benar, keimanan yang benar, tauhid yang benar, pemahaman yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah yang lurus adalah agama yang baik, thayyib, dalam akidahnya, hukum-hukumnya, adab-adabnya, semuanya baik. Yang jika kita semakin banyak mengisi hidup kita dengan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menerima amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mengisi dirinya dengan kebaikan. Nah, oleh karena itulah di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang balasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengisi dirinya dengan kebaikan di dunia, yang berusaha memperbaiki dirinya dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada syariatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang diterimanya. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan baik, malaikat ketika mencabut nyawanya, Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka adalah orang-orang yang diwafatkan ketika malaikat mewafatkannya, mencabut nyawanya dalam keadaan baik, dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik lahir dan batinnya. Disebutkan dalam hadis sahih atau hasan riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, hadis sahih, malaikat berkata kepada mayatnya orang mukmin yang mengisi hidupnya dengan kebaikan, akhriji ayyatuhan nafsut thayyibatu kanat fil jasadi thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Ini apa artinya? Kebaikan lahir dan batin. Jadi malaikat mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Inilah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau mereka ini ditempatkan di dalam sorga yang penuh dengan kebaikan. Karena sorga adalah darut thayyibin, negerinya orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat, innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, kaum muslimin para pendengar radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pemberiannya yang terbesar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih al-asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah beserta kandungannya dan faedahnya terhadap keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu, yang maha baik, yang maha suci dari segala kekurangan dan celaan. Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun
wa la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara. Yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at-thayyib, maha baik, maha disucikan dari segala kekurangan. Dan Allah tidak menerima dari manusia kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkannya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah dari at-thayyibat yang baik-baik, yang halal, yang tidak membahayakan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pemberiannya yang terbesar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih al-asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah.
beserta kandungannya dan faedahnya terhadap keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu, yang maha baik, yang maha suci dari segala kekurangan dan celaan. Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, dia innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pemberiannya yang terbesar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih al-asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah beserta kandungannya dan faedahnya terhadap keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu, yang maha baik, yang maha suci dari segala kekurangan dan celaan. Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala
ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at-thayyib, maha baik, maha disucikan dari segala kekurangan. Dan Allah tidak menerima dari manusia kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkannya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah dari at-tayyibat yang baik-baik, yang halal, yang tidak membahayakan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini perintah kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun kepada orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, yang halal yang kami anugerahkan kepada kalian, yang kami anugerahkan kepadamu. Tsumma dzakara, kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan rambutnya acak-acakan, kemudian badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun didapatkan dari hasil yang haram, dan dia ghudhiya bil haram, selalu diberikan makanan yang haram, maka bagaimana doa orang seperti ini akan dikabulkan? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menggambarkan kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib sebagai salah satu dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka At-Thayyib, yang maha baik, yang maha disucikan dari segala kekurangan dan celaan. Secara asal bahasa, At-Thayyib itu maknanya adalah at-taharah wassalama minal khubthi, bersih dan suci dari keburukan. Makanya thayyib diartikan baik karena dia lawan dari keburukan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, senantiasa dan selalu disucikan dari segala yang namanya al-khubth, keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa sempurna dalam zat-Nya, nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan dan firman-Nya, semua bersumber dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka dengan inilah kita sifati nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Husna, ya, yang maha indah, mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya, dan sifat-sifatnya semua adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala Thayyibun, maha baik karena Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk keburukan.
Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna at-tib, kemahabaikan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, sewaktu beliau menjelaskan makna ucapan yang kita baca dalam sholat kita waktu tahiyat, waktu tasyahud. At-tahiyyatu lillahi wat-tayyibat, wat-tayyibat, dan segala kebaikan untuk Allah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan makna at-tayyibat, segala kebaikan untuk Allah yang kita baca dalam lafaz tasyahud kita waktu salat, beliau mengatakan, wa kadzalika qauluhu at-tayyibat fahiya sifatul mausufil mahdhuf. Demikian pula ucapan kita dalam salat, at-tayyibat, segala kebaikan untuk Allah. Kata-kata at-tayyibat yang baik-baik ya dalam zikir ini adalah sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan. Maknanya at-tayyibatu minal kalimati wal af'ali was sifati wal asma'i lillahi wahdah. Semua yang baik-baik dari kalimat, dari ucapan, perbuatan, sifat-sifat, nama-nama, semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Fahuwa tayyibun, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah tayyib, maha baik. Wa af'aluhu tayyibah, perbuatannya semua baik, semua maha baik. Wa sifatuhu atyabu syai'in, sifat-sifatnya adalah yang paling baik. Wa asma'uhu atyabul asma', nama-namanya adalah yang paling indah, yang paling baik. Wasmuhu at-tayyib, dan di antara namanya adalah at-tayyib, yang maha baik. La yasduru anhu illa tayyibun, tidak akan mungkin bersumber darinya kecuali yang baik. Wa la yas'adu illa tayyib, dan tidak akan naik kepada Allah, tidak akan diterima kecuali yang baik. Wa la yakrubu minhu illa tayyibun, dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali orang yang baik. Fakalimuhu tayyibun, maka ucapannya adalah maha baik. Wa ilaihi yas'adul kalimut tayyib, dan kalimat-kalimat yang baik akan naik kepadanya. Wa fi'luhu tayyibun, dan perbuatannya adalah maha baik. Wal amalut tayyibu ya'ruju ilaihi, dan semua amal kebaikan, amal yang baik-baik yang dikerjakan oleh manusia, inilah yang naik kepadanya. Fattayyibatu kulluha lahu, maka semua yang baik-baik adalah milik Allah. Wa mudhafatun ilaihi, dan disandarkan kepadanya. Sadiratun anhu, semua kebaikan bersumber darinya. Wa muntahiyatun ilaihi, dan akan berhenti kembali kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka di sini kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, bagaimana penjabaran dari nama Allah subhanahu wa ta'ala at-tayyib benar-benar meliputi segala sesuatu yang bersumber darinya. Segala sesuatu yang ada pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya semua maha baik. Maka tentu saja orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meragukan hal ini. Ketika dia menjalankan syariatnya, dia mengetahui syariat Allah adalah yang terbaik. Ketika dia merenungkan tentang segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepadanya, maka dia ketahui itu bersumber dari zat yang maha baik. Karena semua yang ada padanya, semua yang bersumber darinya adalah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semua itu dengan namanya at-tayyib, wa la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya semua perbuatan, ucapan manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang baik-baik. Ini memotivasi kita untuk apa? Memperbaiki amal soleh kita. Memperbaiki amal perbuatan dan ucapan yang kita lakukan agar senantiasa naik kepada Allah. Agar senantiasa naik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sewaktu kita beramal, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti semakin baik amalan kita, semakin kita perbaiki kualitasnya, maka akan semakin sempurna pula diterimanya. Tentu sudah kita pahami bersama, ukuran kebaikan amal manusia adalah kebaikan dalam lahir dan batinnya. Untuk batin manusia, ukuran kebaikannya adalah tauhid, kesempurnaan ikhlas, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disertai dengan cinta. Ketika kita mengamalkan amalan dengan perasaan ini, maka amalan kita akan semakin baik dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk amalan zahir, sudah kita ketahui ukurannya adalah amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disyariatkannya, yang itulah yang dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran kebaikan. Kemudian kebaikan lain ditambah untuk semakin menyempurnakan amal kebaikan kita, ditambah dengan syarat-syarat atau ketentuan lainnya, seperti mengamalkan amalan soleh dengan semangat, tidak dengan malas-malasan. Diterangkan oleh sebagian dari para ulama, dua syarat diterimanya amal tadi, ikhlas dan mengikuti sunnah. Dua syarat menyempurnakan amal adalah dengan dua hal. Pertama, mengamalkannya dengan semangat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Lakukanlah apa yang aku berikan kepada kalian dengan kuat, dengan semangat. Bukan dengan malas-malasan. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera dan berlomba-lomba melakukannya. Inilah sifat yang dimiliki oleh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Demikian pula, Allah tidak akan menerima orang yang mendekatkan diri kepadanya kecuali orang itu adalah orang yang baik. Maka dia harus memperbaiki keyakinannya, memperbaiki perbuatan dan amalnya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki pemahamannya. Maka di sini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pemberiannya yang terbesar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih al-asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah beserta kandungannya dan faedahnya terhadap keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu, yang maha baik, yang maha suci dari segala kekurangan dan celaan. Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at-tayyib, maha baik, maha disucikan dari segala kekurangan. Dan Allah tidak menerima dari manusia kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkannya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah dari at-tayyibat yang baik-baik, yang halal, yang tidak membahayakan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini perintah kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun kepada orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari
rezeki yang baik, yang halal yang kami anugerahkan kepada kalian, yang kami anugerahkan kepadamu. Tsumma dzakara, kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan rambutnya acak-acakan, kemudian badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun didapatkan dari hasil yang haram, dan dia gudziya bil haram, selalu diberikan makanan yang haram, maka bagaimana doa orang seperti ini akan dikabulkan? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menggambarkan kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib sebagai salah satu dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka At-Tayyib, yang maha baik, yang maha disucikan dari segala kekurangan dan celaan. Secara asal bahasa, At-Tayyib itu maknanya adalah at-taharah wassalama minal khubthi, bersih dan suci dari keburukan. Makanya thayyib diartikan baik karena dia lawan dari keburukan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, senantiasa dan selalu disucikan dari segala yang namanya al-khubth, keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa sempurna dalam zat-Nya, nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan dan firman-Nya, semua bersumber dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka dengan inilah kita sifati nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Husna, ya, yang maha indah, mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya, dan sifat-sifatnya semua adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala Thayyibun, maha baik karena Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk keburukan. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna at-tib, kemahabaikan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, sewaktu beliau menjelaskan makna ucapan yang kita baca dalam sholat kita waktu tahiyat, waktu tasyahud. At-tahiyyatu lillahi wat-tayyibat, wat-tayyibat, dan segala kebaikan untuk Allah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan makna at-tayyibat, segala kebaikan untuk Allah yang kita baca dalam lafaz tasyahud kita waktu salat, beliau mengatakan, wa kadzalika qauluhu at-tayyibat fahiya sifatul mausufil mahdhuf. Demikian pula ucapan kita dalam salat, at-tayyibat, segala kebaikan untuk Allah. Kata-kata at-tayyibat yang baik-baik, ya, dalam zikir ini adalah sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan. Maknanya at-tayyibatu minal kalimati wal af'ali was sifati wal asma'i lillahi wahdah. Semua yang baik-baik dari kalimat, dari ucapan, perbuatan, sifat-sifat, nama-nama, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Fahuwa tayyibun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tayyib, maha baik. Wa af'aluhu tayyibah, perbuatannya semua baik, semua maha baik.
Wasifatuhu atyabu syai'in, sifat-sifatnya adalah yang paling baik. Wa asma'uhu atyabul asma', nama-namanya adalah yang paling indah, yang paling baik. Wasmuhu at-tayyib, dan di antara namanya adalah at-tayyib, yang maha baik. La yasduru anhu illa tayyibun, tidak akan mungkin bersumber darinya kecuali yang baik. Wala yas'adu illa tayyib, dan tidak akan naik kepada Allah, tidak akan diterima kecuali yang baik. Wala yakrubu minhu illa tayyibun, dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali orang yang baik. Fakalimuhu tayyibun, maka ucapannya adalah maha baik. Wa ilaihi yas'adul kalimut tayyib, dan kalimat-kalimat yang baik akan naik kepadanya. Wa fi'luhu tayyibun, dan perbuatannya adalah maha baik. Wal amalut tayyibu ya'ruju ilaihi, dan semua amal kebaikan, amal yang baik-baik yang dikerjakan oleh manusia, inilah yang naik kepadanya. Fattayyibatu kulluha lahu, maka semua yang baik-baik adalah milik Allah. Wa mudhafatun ilaihi, dan disandarkan kepadanya. Sadiratun anhu, semua kebaikan bersumber darinya. Wa muntahiyatun ilaihi, dan akan berhenti kembali kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka di sini kita perhatikan ma'asyiral ikhwal akhwat fid din rahimakumullah, bagaimana penjabaran dari nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib benar-benar meliputi segala sesuatu yang bersumber darinya. Segala sesuatu yang ada pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya semua maha baik. Maka tentu saja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan meragukan hal ini. Ketika dia menjalankan syariatnya, dia mengetahui syariat Allah adalah yang terbaik. Ketika dia merenungkan tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya, maka dia ketahui itu bersumber dari zat yang maha baik. Karena semua yang ada padanya, semua yang bersumber darinya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu dengan namanya At-Tayyib, wa la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya semua perbuatan, ucapan manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik. Ini memotivasi kita untuk apa? Memperbaiki amal soleh kita. Memperbaiki amal perbuatan dan ucapan yang kita lakukan agar senantiasa naik kepada Allah. Agar senantiasa naik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sewaktu kita beramal, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti semakin baik amalan kita, semakin kita perbaiki kualitasnya, maka akan semakin sempurna pula diterimanya. Tentu sudah kita pahami bersama, ukuran kebaikan amal manusia adalah kebaikan dalam lahir dan batinnya. Untuk batin manusia, ukuran kebaikannya adalah tauhid, kesempurnaan ikhlas, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan cinta. Ketika kita mengamalkan amalan dengan perasaan ini, maka amalan kita akan semakin baik dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan zahir, sudah kita ketahui ukurannya adalah amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkannya, yang itulah yang dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran kebaikan. Kemudian kebaikan lain ditambah untuk semakin menyempurnakan amal kebaikan kita, ditambah dengan syarat-syarat atau ketentuan lainnya, seperti mengamalkan amalan soleh dengan semangat,
tidak dengan malas-malasan. Diterangkan oleh sebagian dari para ulama, 2 syarat diterimanya amal tadi, ikhlas dan mengikuti sunnah. 2 syarat menyempurnakan amal adalah dengan 2 hal. Pertama, mengamalkannya dengan semangat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Lakukanlah apa yang aku berikan kepada kalian dengan kuat, dengan semangat, bukan dengan malas-malasan. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera dan berlomba-lomba melakukannya. Inilah sifat yang dimiliki oleh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Demikian pula, Allah tidak akan menerima orang yang mendekatkan diri kepadanya kecuali orang itu adalah orang yang baik. Maka dia harus memperbaiki keyakinannya, memperbaiki perbuatan dan amalnya.